pakai acara mogok makan, terus sampai anak kecil pun ikutan mogok makan. Wah, nah buat orang-orang yang ngedukung mereka, lihat ya, lihat baik-baik. Hola netizen yang tercinta, sekitar 120 Rohingya yang ditempatkan sementara di Balai Meseraya Aceh atau BMA sempat melakukan mogok makan sebanyak 2 kali. Mereka melakukan aksi itu karena untuk menuntut tempat penampungan yang lebih layak. Saat makan malam, mereka kembali menolak makan. Mereka tampak tidak mau menerima nasi bungkus yang dibagikan petugas. Pembagian makan malam dilakukan Yayasan Kemanusiaan Madani Indonesia atau YKMI melalui relawan PMI Banda Aceh. Namun setelah diberikan arahan oleh relawan Radio Antar Penduduk Indonesia atau RAPI, mereka akhirnya mau menerima nasi yang dibagikan. Seorang Rohingya yang ditempatkan di sana juga mengaku kehilangan sejumlah pakaian miliknya. Setelah dilakukan penggeledahan, satu celana milik Ridwan ditemukan di tas Rohingya lainnya. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Ratusan Rohingya di BMA gencarkan aksi mogok makan, diduga tuntut penampungan lebih layak. Berdasarkan keterangan dari salah satu warga Rohingya yang berkomunikasi dengan salah satu petugas melalui aplikasi translator, para etnis Rohingya ini menuntut kejelasan penempatan dan hunian yang layak seperti di kamp Bangladesh. Wah, ini benar-benar sudah keterlaluan. Mereka semakin ngelunjak dan ngelunjak lagi kalau dibiarkan. Nah, mereka tidak tahu berterima kasih dan mereka tidak tahu berbalas budi. Nah, masalah ini, saya ingin berkata-kata kasar teman-teman, tapi untungnya saya itu tidak terbiasa dengan kata-kata kasar. Kalau bagi teman-teman yang ingin berkata-kata kasar, silahkan, monggo, dipersilahkan, saya persilahkan. Kemudian, kalian mau mogok makan, silahkan. Ada yang meninggal, kami kubur. Ada yang meninggal, kami kubur. Kami itu pikirannya simple, tidak terlalu rumit dan tidak terlalu ribet. Kemudian untuk kata-kata seperti menuntut penempatan dan hunian layak seperti di kamp Bangladesh, baru beberapa minggu di situ sudah ada tuntutan seperti itu. Kalau saya perhatikan dari kalimatnya, ini sudah ada yang menjanjikan mereka sebelum mereka ke Indonesia. Entah itu suatu organisasi besar, organisasi kecil, atau perorangan. Ini dia yang harus ditelusuri. Kenapa mereka bisa menuntut hal yang seperti itu? Padahal mereka baru beberapa minggu di situ. Nah, kalau dibiarkan terus seperti ini, nantinya akan menjadi seperti orang Rohingya yang sudah 23 tahun di sini. Mereka meminta KTP, mereka meminta penempatan yang permanen di Indonesia. Jangan sampai pemerintah tidak tegas dalam hal ini, kemudian nanti rakyat yang akan tegas. Ini yang harus diperhatikan. Kemudian untuk UNHCR, kemana kalian? Kemana tanggung jawab kalian? Kalian harus bertanggung jawab atas hal ini. Pengungsi Rohingya gelar aksi mogok makan tuntut penampungan lebih layak seperti kamp Bangladesh. Aduh, bener-bener lu ya, punten netizen, silahkan gimana tanggapan kalian. Sumpah gua gak ngerti lagi, gak habis pikir, ini udah bener-bener ngelunjak nih. Dikasih sembako dibuang, dikasih nasi dibuang. Nah sekarang udah dikasih hati minta jantung loh. Nah jadi baru-baru ini imigran gelap Rohingya yang ditampung di Balai Meseraya Aceh, mereka ngeluh lagi guys. Jadi menurut pengakuan petugas di sana, Rohingya ini sempat melakukan aksi penolakan makan. Namun setelah dibujuk sama petugas, mereka mau makan lagi. Aduh, gue gak ngerti lagi. Udah makan tinggal makan gitu kan, pakai dibujuk-bujuk segala. Dari sini kita bisa nilai sendiri ujung-ujungnya siapa yang direpotin. Jadi diketahui mereka melakukan aksi mogok makan ini karena mereka menganggap tempat yang mereka tinggalkan sekarang itu nggak layak. Dan mereka maunya dibangunkan camp yang bagus seperti yang di Bangladesh. Kok nggak balik aja lu ke Bangladesh? Karena ngerasa lu bayar belasan juta, lu berharap kayak liburan ke Indonesia. Ya siapa suruh lu datang ke Indonesia kalau lu tahu penampungan di Bangladesh lebih baik daripada di sini. Dan tahu nggak kalian, diperkirakan rincian anggaran untuk makan Rohingya itu aja bisa sampai 46 miliar. Jumlah ini lebih gede daripada donasi ke Palestina baru-baru ini yang diributi sama Zionis lokal. Dan hingga sampai sekarang UNHCR tuh nggak ada ngasih solusi. Pak Mahfud juga pernah bilang tak ada alokasi APBN untuk urus Rohingya, RI berhak mengusir. Nah kalau sudah seperti ini, siapa yang disusahin, siapa yang direpotin negara kita? Kemarin yang katanya mau bertanggung jawab, kemana lo? Ratusan pengungsi Rohingya melakukan aksi mogok makan. Waduh, mereka beralasan melakukan hal seperti itu karena mereka menuntut kamp penampungan yang layak seperti di Bangladesh. Waduh. Awalnya aksi mogok makan ini terjadi di siang hari dan setelah dirayu sama petugas, mereka mau makan lagi. Nah, pas makan malam, mereka kembali menolak makan. Mereka juga terlihat nggak mau menerima nasi bungkus yang dibagiin sama petugas. Sudah bagus dikasih makan, malah waduh. Dikasih makan juga udah untung kali, bukannya makasih malah. Aduh. Disuruh kerja kagak, disuruh ngapa-ngapain kagak, cuma disuruh makan loh. Itu makanannya juga dikasih, malah mogok makan, ampun dah.
Gila loh ini. Pakai acara mogok makan, terus sampai anak kecil pun ikutan mogok makan. Wah. Nah, buat orang-orang yang ngedukung mereka, lihat ya, lihat baik-baik. Bukan masyarakat Indonesia tidak mau membantu mereka, tidak mau menolong mereka, tapi manusia yang dimanusiakan tidak tahu diri, ngelunjak. Padahal loh, makan tinggal makan, dianterin langsung di depan mereka, dikasih tempat untuk ngungsi, tidak kena hujan, tidak kena panasnya matahari, tapi masih ngelunjak. Terus ini mau dibilang apa? Wes angel lagi, wes angel. Belum apa-apa aja mereka berulah seperti ini. Nanti kalau misalkan bertahun-tahun di Indonesia, apa jadinya Indonesia nanti? Belum apa-apa, contohnya satu, mereka demo di Makassar. Mereka minta KTP dan pekerjaan yang layak. Dua, mereka mogok makan dan meminta tempat tinggal yang layak untuk mereka. Apakah mereka tidak bersyukur? Sudah dibantu tempat tinggal dan makan 3 kali sehari. Kesehatan terjaga. Lah rakyatnya susah makan. Ntar dulu, gue mau ngomel nih. Lu ya, yang mendorong Indonesia untuk menerima Rohingya. Mana ini kabarnya nih? Yang katanya, kalau Indonesia tidak bisa menerima Rohingya, tidak mampu, saya akan bersedia bertanggung jawab. Mana? Ada yang kayak gini. Kalau Indonesia tidak mampu menampung Rohingya, saya akan bersedia ditempatkan di pondok pesantren saya. Mana nih? Malah kalian melempar. Makanya jangan jadi pahlawan deh. Sumpah deh. Ini buat kemajuan Indonesia, Cok. Udah deh. Udah mendingan yang bener-bener aja dulu deh. Ngurusin angka kemiskinan Indonesia aja dulu deh. Jangan berulah, ya. Itu saran gue sih. Oh iya, satu lagi. Kekuasaan terbesar di Indonesia adalah di tangan rakyat. Oke, Pak? Ingat itu. Kenapa ya mereka tidak sadar gitu, nggak bersyukur gitu. Ya udah, kalau misalnya udah dikasih tempat tinggal, udah dikasih makanan, bersyukur seharusnya kan. Ini kenapa gitu, banyak tuntutan, yang mau inilah, yang mau itulah. Artinya kan kalau mereka pun datang ke situ, ke tempat itu, tinggal di situ, ya maaf kan kalau dibilang bikin susah masyarakat gitu. Masyarakat bukan hanya mengeluarkan tenaga, mengeluarkan waktu, tetapi biaya juga kan, tempat tinggal juga. Tetapi itu tadi, kenapa nggak bersyukur lah mereka? Ya udah, kalau misalnya dikasih tempat seperti itu, ya udah bersyukurlah dulu kan. Dikasih makanan seperti itu, ya udah bersyukurlah dulu. Ya udah, kita doakan aja untuk para Rohingya ini, ya semoga hati mereka terbuka ya. Harusnya bisa bersyukur mereka. Apa yang dikasih masyarakat Aceh itu, mereka seharusnya bisa bersyukur ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya memudahkan bagi orang-orang yang telah menolong mereka, dan juga mereka ya dimudahkanlah segala urusannya. Amin ya Rabbal Alamin. Mogok napas juga gak masalah kok. Syukur-syukur kalian mogok napas. Tanggung kalau cuma mogok makan mah. Mogok napas aja, kenapa sih? Salah anak kali kalian sekonyong-konyong datang ke negeri ini. Dikasih makan nawar, dikasih hati minta jantung, dikasih daging malah minta tulang. Pribumi sini harus banting tulang mendapatkan sesuatu itu. Kerja keras dulu dari pagi hingga petang. Ini kalian datang kurang enak gimana coba? Jadi dikasih tempat, bahkan malah minta pulau katanya, minta tanah kosong. Enak kali. Dan yang mengusulkannya juga gak punya otak. Katanya mau diusulkan harus direlokasi ke tanah kosong, pulau kosong, Galang. Maksudnya gimana itu? Ini Wapres sendiri loh yang ngomong bakal direlokasi ke pulau kosong, Galang. Sementara warga sendiri, rakyat sendiri pun banyak yang masih gelandangan. Bahkan buat makan sehari-hari pun mereka susah. Bahkan gak ada yang gak punya rumah, tidur di jalanan. Itu warga sendiri. Sampai-sampai ada yang kelaparan pula ada. Ya, pemimpin kita bukannya nyari solusi yang terbaik, malah nambah masalah. Iso ae mogok makan, wong raimu iku mangane lho akeh. Wis mangane akeh, kari mangan gak masak, yo enak-enak sing kon pangan. Kok iso mogok makan barang? Kuat pirang jam kon mogok makan iku, ha? Palingnya 1 jam, 2 jam. Mulai lesu lah kon badok sih iku panganan. Wong kon mangane akeh kok arek mogok makan barang. Wis aja garai nambah-nambahi beban. Kok rene gak diundang, kon mulai gak gelem. Kon kalah mbek jelangkung ae.